teman-teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas masalah teknik melepas dan meredam emosi atau amarah. Ini juga atas permintaan salah satu teman agar masalah ini dikupas, ya kan? Jadi di sini yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara kita untuk meredam emosi dulu ya, terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang dengan tiba-tiba itu kita terlintas begitu saja kekecewaan atau amarah kita terhadap orang lain, ya kan? Nah, ini tanpa kita sadari, ini akan bergumul gitu di dalam pikiran kita yang membuat kita itu merasa gelisah, merasa tidak nyaman, ya kan? Merasa pusing gitu ya, tiba-tiba kok tensinya naik, darah tinggi ya, gitu. Nah, bagaimana teknik meredam amarah atau emosi tersebut ya? Jadi simpelnya begini, apabila rasa itu datang menghampiri kita, yang pertama yang kita lakukan adalah untuk mengalihkan pikiran, mengalihkan perhatian. Jadi kita tidak terfokus pada masalah itu. Kita mengalihkan ke perhatian lain. Misalnya kalau kita sedang di rumah gitu ya, ya kita mengalihkan perhatian dengan kita bekerja di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah gitu kan. Atau kalau kita sedang di kantor, ya kan, atau di tempat usaha gitu kan. Ya kita dengan cara untuk fokus ke pekerjaan kantor, ya kan. Gitu. Jadi balik lagi ke mindset, ya kan, mindset kita yang kita rubah, ya kan. Jadi untuk mengalihkan perhatian. Nah, yang kedua adalah teknik kita untuk melepas amarah atau emosi. Nah, ini juga banyak ya teman-teman. Kalau kita meredam, terus kita menahan emosi, menahan, semakin lama itu akan semakin seperti gunung yang meletus, tiba-tiba boom, gitu kan. Tiba-tiba akan seperti itu kalau kita tidak melepas emosi. Karena apa? Sampah atau kotoran itu memang perlu dibersihkan dari pikiran kita, dari tubuh kita. Kalau tidak dibersihkan benar-benar, maka dia akan mengandung gas, ibaratnya kayak sampah ya. Sampah ditimbun gitu kan, nanti selama bertahun-tahun gitu dia kan menghasilkan gas ya kan, yang tiba-tiba akan meledak gitu kan, kayak gitu. Itu sama seperti kita gitu. Nah, bagaimana cara untuk melepaskannya? Nah, cara melepaskannya paling sederhana nih. Kalau kita sedang santai, duduk santai, tegak gitu, kita atur pernafasan, ya kan? Kita tarik nafas kurang lebih hitungan 5-8 detik. Kita tahan. Kita hembuskan hitungan 5-8 detik. Terus menerus sampai pikiran kita nyaman. Sampai kita merasa lebih enjoy, lebih nyaman, lebih damai, kayak gitu. Nah, tapi bagi mereka yang senang berpetualang, senang ada di dunia alam, ya kan, itu lebih baik lagi. Caranya kita jalan-jalan ke alam, misalnya kita ke pantai, misalnya kita ke pegunungan, misalnya kita ke danau atau ke taman gitu kan. Itu benar-benar itu alam itu bisa menyerap ya segala emosi negatif, segala aura yang tidak harmonis, aura yang tidak seimbang itu akan diserap lagi oleh alam, dan kita akan mendapatkan masukan oksigen lagi dari alam ya. Jadi caranya itu tadi, kita melepas menghirup udara bebas di alam, atau tidak kita dengan berteriak gitu ya. Boleh kok berteriak, misalnya di atas gunung gitu. Kita ingat-ingat kembali masalah itu, ya kan? Dan masalah itu kita terima,
kita ingin lepaskan dengan cara itu tadi. Setelah kita ingat, kita lepaskan, kita dengan teriak misalnya, gitu, sampai sekencang-kencangnya sampai kita puas. Jadi teriakan itu melambangkan kita melepaskan amarah kita melepaskan emosi kita. Udah cukup sampai di situ, tidak ada lagi yang tersisa. Kita membersihkan gelas diri kita dari ampas-ampas emosi. Ya, udah di situ. Apa enggak kita di di danau, ya kan, atau di di sungai kayak gitu, ya kan. Kalau saya lebih senang itu saya memeluk pohon gitu. Saya memeluk pohon. Karena apa? Dengan memeluk pohon itu kita bertukar energi ya dengan pohon gitu loh, ya kan. Jadi aura atau vibrasi pohon itu menetralisir, ya kan, ampas emosi negatif kita gitu. Bertukar energinya, kita membuang CO2, ya kan, tapi pohon memberikan kita oksigen gitu. Jadi kita bertukar energi gitu. Seperti itu. Ya. Saya rasa cukup simple ya, masukan dari saya, sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita bisa hidup lebih bahagia, lebih damai, lebih tentram. Silakan teman kalau ingin mengupas masalah apa yang ingin kita bahas dalam channel saya berikutnya, silakan like, subscribe, dan komen di channel saya ini. Saya tunggu ya komen dari teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Rahayu.